Saudaraku yang aku cintai karena Allah, mari kita simak dan kita kaji surat Al-A'qaf ayat 15-16. Penggalan pertama berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, lewat ayat ini Allah mendidik kita agar kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Mengapa? Sebab hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Ibu telah mengandung kita dengan susah payah dan melahirkan kita dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung ibu sampai menyapih kita adalah selama 30 bulan. Itu masa-masa sulit bagi seorang ibu merawat kita. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Terus perjuangan ibu, ayah, orang tua kita mendidik kita, membangun kita sampai kita umur 40 tahun kita diantar, dikawal. Pada akhirnya ketika kita umur 40 tahun, kita diajari oleh Allah untuk berdoa. Bagaimana doanya? Bila manusia sudah mencapai umur 40 tahun, bahkan menjelang 40 tahun, atau bahkan lebih umur 40 tahun, hendaknya melafalkan dan mengamalkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taraddahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim, orang yang berserah diri. Saudaraku, ada 5 doa yang tercantum dalam surat Al-A'qaf ayat 15. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Manusia menjelang umur 40 tahun, apalagi sudah memasuki umur 40 tahun, tentu sudah jadi orang tua. Sudah banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan didikan dari orang tua, dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dibangun lewat karya dan prestasinya. Sudah semestinya memasuki umur 40 tahun, apalagi lebih dari 40 tahun, manusia harus menjadi pribadi yang bersyukur, yaitu merasa senang atas pemberian Allah, menggunakan semua pemberian Allah untuk kebaikan dan takwa,
sebagai tanda syukur kepada Allah, maka manusia selalu bakti kepada Allah, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kalau kita menggunakan harta benda, pangkat jabatan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, itu berarti kita tidak bersyukur. Ingat, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Akan tetapi, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita mengkufuri nikmat Allah, menyalahgunakan nikmat Allah, maka azab Allah adalah pedih. Maka tidak ada pilihan lain menjelang umur 40 tahun, apalagi sudah memasuki dan melewati umur 40 tahun, kita harus menjadi pribadi yang bersyukur, yang selalu gembira atas takdir Allah, yang selalu ikhlas diperintah oleh Allah, yang selalu tabah tawakal menghadapi ujian Allah, yang selalu mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang rajin belajar, giat bekerja, tekun beribadah, peli dan amanah. Doa yang kedua adalah wa an a'mala sholihan taramdahu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Saudaraku, manusia yang telah umur 40 tahun sudah banyak mendapatkan pendidikan, pelatihan, berkarya, berprestasi. Wawasannya sudah luas, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Mestinya termotivasi untuk ikut serta produktif melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Akan tetapi, manakala manusia diganggu oleh iblis, oleh nafsu, maka walaupun cerdas, cermat, berpangkat tinggi, berwawasan luas, akan kesulitan melakukan amal-amal soleh, akan enggan melakukan amal soleh, bahkan benci pada orang-orang soleh. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka kita berdoa, wa an a'mala sholihan taramdahu. Ya Allah, tolonglah aku agar dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, agar sisa hidup kami makin banyak bermanfaat bagimu ya Allah, makin banyak bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Doa yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Saudaraku, ketika manusia umur 40 tahun, bahkan lebih atau melewati 40 tahun, itu sudah cukup sandang, pangan, papan. Hidupnya sudah mapan, sudah berkecukupan, bahkan karir semakin menanjak. Ini penting membuat pengkaderan, harus melahirkan anak-anak kita yang lebih bagus daripada kita, harus membentuk kader-kader bangsa yang lebih hebat daripada kita. Apa yang kita lakukan dalam kebaikan dan takwa hendaknya mengalir, diteruskan oleh anak cucu penerus perjuangan kita. Jangan sampai karya-karya baik kita, kebaikan takwa kita terputus. Kita menjadi orang yang takwa yang hebat, na'udzubillah min dzalik, ternyata anak kita, cucu kita, generasi di bawah kita porak-poranda. Jangan sampai itu terjadi. Maka mari setiap hari kita berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku, sehingga anak cucuku, keturunanku menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sejahtera,
mulia terhormat, husnul khotimah, masuk surga. Kita puas, kita marem kalau diri kita dan keturunan kita menjadi orang yang dirindai oleh Allah. Doa yang keempat, ini tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Saudaraku, apabila kita umurnya telah 40 tahun, apalagi telah jauh melampaui 40 tahun, hendaknya sudah menjadi manusia yang luas wawasan agamanya, wawasan dunianya, wawasan akhlaknya. Sudah berterima kasih kepada Allah, sudah syukur kepada Allah, sudah takwa kepada Allah. Mestinya mulai berbenah karena sudah berbau tanah. Umur 40 tahun atau lebih, hendaknya manusia itu sudah harus semakin semangat membangun taubatan nasuha. Kita harus menjadi pribadi yang taubatan nasuha. Karena 40 tahun itu sudah layak untuk meninggal dunia. Bahkan mungkin sebelum 40 tahun. Apalagi kita-kita yang usianya sudah jauh melewati 40 tahun. Itu sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Harus persiapan untuk bertaubat. Mungkin ketika umur puluhan tahun, belasan tahun, likuran tahun sampai 40 tahun kita terlalu mengejar duniawi, mengejar pangkat, harta, tahta, rupa, sehingga kita banyak dosa, khilaf dan salah. Maka masuki 40 tahun kita harus bertaubat, apalagi sudah umur 50, 55, 60 tahun atau lebih harus bertaubat. Harus mulai mendekat kepada Allah dan menjauh dari gebyar duniawi. Jangan berhura-hura. Gunakanlah waktu untuk persiapan mencari bekal ke akhirat yang panjang, yang tanpa batas, yang kita belum pernah ke sana, yang kalau kita tersesat tidak ada yang bisa menolong, yang kalau kita celaka di akhirat tidak ada yang mampu membantu. Tidak ada pilihan lain, berdoalah pada Allah. Ini tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Doa kelima, wa inni minal muslimin. Ya Allah, sungguh aku berserah diri kepadamu. Saudaraku, umur 40 tahun ke atas itu sudah mapan kehidupannya. Apalagi kalau sudah masuk umur 50, 60, 70 atau lebih. Itu sudah lengkip segala kehidupannya. Sudah saatnya lebih mendekat kepada Allah. Perlahan tapi pasti meninggalkan hura-hura gebyar dunia. Dalam rangka mencari bekal kehidupan di akhirat yang sangat panjang tanpa batas, yang kalau kita celaka di sana tidak ada orang yang bisa menolong kita. Maka usia 40 tahun, 50, 60, 70 ke atas itu perlu membentuk pribadi yang muslimin, yang berserah diri kepada Allah. Jangankan harta, tahta, rupa yang diambil oleh Allah, jiwa, raga dan nyawa pun sudah siap diminta oleh Allah, karena memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kepada Allah akan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Hari ini atau kemarin mungkin kita ziarah kubur, bisa jadi besok hari kita yang dikubur. Mari menjadi orang yang dirintai oleh Allah, orang yang taubat, orang yang berserah diri kepada Allah, sehingga mudah apabila harus diambil nyawanya
dalam keadaan husnul khotimah. Saudaraku yang aku cintai karena Allah, apabila kita rajin melantunkan 5 doa yang terkandung dalam surat Al-A'qaf, maka balasan Allah indah sekali. Keterangan itu terdapat dalam surat Al-A'qaf ayat 16. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan orang-orang yang telah kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Fi ashabil jannah, dan mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Sungguh indah balasan Allah kepada orang-orang yang mau berdoa 5 hal dalam umur 40 tahun lewat lantunan surat Al-A'qaf ayat 15. Oleh karena itu saudaraku, bila umur manusia sudah menjelang 40 tahun, apalagi sudah jauh meninggalkan umur 40 tahun, kini sudah 50, 55, 60, 70 atau lebih, mari setiap hari kita membaca doa dalam surat Al-A'qaf ayat 15 sebagai berikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan Engkau limpahkan kepada orang tuaku. Wa an a'mala sholihan taraddahu, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikan aku ya Allah kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu keturunanku. Ini tubtu ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Wa ini minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang muslim yang sudah berserah diri. Saudaraku, semoga dengan membaca surat Al-A'qaf ayat 15 setiap sehabis sholat, kita akan bahagia dunia akhirat. Kita akan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Dan semoga semua pendukung video dakwah akan dikumpulkan oleh Allah di surga.